Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai GLBB, GLB, kinematika. Nah, sekarang kita akan masuk kepada penerapan GLBB sebetulnya ya. Jadi kita akan masuk ke penerapan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam GLBB ini ada beberapa jenis gerak yang dapat kita klasifikasikan berdasarkan GLBB. Nah, kita akan berbicara mengenai gerak jatuh bebas dan gerak vertikal. Nah, di sini akan ada beberapa rumus yang akan disampaikan dan rumus yang diambil sebetulnya itu mirip-mirip dengan rumus GLBB ya. Kenapa? Karena memang gerakan ini itu bekerja berdasarkan hukum ataupun rumus-rumus yang sudah dipaparkan di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai GLBB. Nah, sekarang kita bahas mengenai gerak jatuh bebas dulu ya. Tadi ada gerak jatuh bebas dan gerak vertikal. Nah, perhatikan gambar di bawah ini gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda lihat dari gambar ini, manakah yang menyentuh tanah terlebih dahulu? Ya, coba silahkan Anda simpulkan. Kira-kira dari gambar ini, benda manakah yang menyentuh tanah terlebih dahulu? Kemudian dari gambar yang kedua, benda manakah yang menyentuh tanah terlebih dahulu? Gitu. Nah, mengapa pada gambar kedua batu dan kertas bisa menyentuh tanah secara bersamaan? Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat pada gambar pertama, di sini gambar pertama ini ada batu dan juga ada kertas, tapi kertasnya itu dia kertas yang tidak tidak dilipat-lipat ataupun juga tidak tidak dirobek-robek atau diusap-usap kayak gini gitu ya. Jadi masih dalam bentuk yang sempurna. Tapi kalau kita lihat di gambar kedua, si kertas itu sudah di-wrinkle-wrinkle, sudah banyak-penyok gitu kan ya, udah diberantakin lah istilahnya gitu. Tapi ternyata sebetulnya ya kalau saya melihat gitu dari gambar pertama dan gambar kedua, sepertinya itu kalau kita bayangkan di dunia nyata, mau bagaimanapun batu kan yang akan menyentuh tanah terlebih dahulu, gitu kan, harusnya gitu. Nah, tapi kita anggap pada gambar kedua, batu dan kertas itu bisa menyentuh tanah secara bersamaan. Gitu, kita anggap seperti itu. Nah, dengan anggapan ataupun dengan asumsi seperti itu, nah, jadi kita anggap gambar kedua, batunya itu menyentuh tanah terlebih dahulu. Nah, berarti dari gambar pertama kita bisa simpulkan dong bahwa kedua benda itu tidak jatuh secara bersamaan. Berarti yang duluan yang mana dulu? Yang pasti batu dulu ya dibanding yang kertas. Nah, kenapa? Nah, kalau misalkan kita lihat resistensi udara, kita ingat ya bahwa kita hidup di dunia ini ada namanya gaya gesek udara. Nah, gaya gesek udara ini menyebabkan pada gambar pertama menyebabkan adanya perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan kecepatan jatuh dari suatu benda. Gitu. Nah, pada batu ya, itu gaya resistensi udaranya tidak terlalu besar. Ya, kenapa? Karena dia itu luas permukaannya itu lebih kecil dibandingkan si kertas. Dan si kertas gitu ya. Dan massa si batu itu tentu akan mempengaruhi kecepatan daripada si batu itu ketika jatuh. Sedangkan semakin berat suatu benda masanya, maka akan semakin cepat dia akan jatuh, seperti itu, betul ya? Nah, kemudian beda halnya dengan kertas. Nah, kertas ini dia sudah luas permukaannya besar pada gambar yang pertama ya, luas permukaannya besar, kemudian juga dia beratnya tidak terlalu berat gitu. Maka kecepatan dia jatuh itu tidak akan terlalu cepat
dibandingkan dengan si batu dan si tanah, antara si batu dengan si kertas. Jadi itulah yang sebetulnya membuat kenapa pada gambar pertama kertas dan batu itu tidak jatuh secara bersamaan. Namun kenapa pada gambar kedua hal yang bertentangan itu bisa terjadi? Kenapa hal yang kita anggap pada gambar pertama itu tidak mungkin terjadi, tapi pada gambar kedua bisa terjadi? Nah, sebetulnya itu terjadi dikarenakan sebetulnya gerak jatuh dari suatu benda itu tidak dipengaruhi oleh massa ataupun resistensi udara. Jadi, berat benda dan resistensi udara itu tidak mempengaruhi gerakan jatuh dari suatu benda. Jadi kalau misalkan nanti nih Anda lihat di rumus gerak jatuh bebas, itu tidak mengandung variabel massa. Artinya massa itu tidak berkontribusi kepada baik kecepatan ataupun jarak yang ditempuh oleh benda yang mengalami gerak jatuh bebas. Yang hanya mempengaruhi hanyalah percepatan gravitasi dari si bumi. Apa artinya itu? Artinya bahwasanya batu dan kertas sangat mungkin untuk jatuh dalam waktu yang bersamaan. Secara bersama-sama mereka bisa menyentuh tanah secara bersama-sama. Jikalau itu diukur pada ruang vakum. Ya. Jikalau itu diukur pada ruang vakum. Apa itu ruang vakum? Jadi ruang vakum itu adalah ruang yang tidak memiliki udara, ya, tidak memiliki udara. Gitu. Jadi udaranya divakumkan sehingga pada saat di ruang vakum tidak ada yang namanya resistensi udara. Tidak ada yang namanya resistensi udara. Sehingga tidak mempengaruhi, resistensi udara itu tidak akan mempengaruhi bagaimana benda itu bisa jatuh pada ruang vakum. Dan itu bisa terjadi dan sudah dibuktikan. Anda bisa lihat video, ada kalau nggak salah bola bowling dijatuhkan bersamaan dengan bulu feather ya, bulu burung gitu. Nah, pada ruang non vakum, pada ruang yang tidak vakum, memang itu tidak jatuh secara bersamaan. Kenapa? Karena kita tahu ya memang di situ ada peran resistensi udara yang memperlambat gerakan dari si bulu dibanding si batu. Tapi pada ruang vakum tidak ada resistensi udara sehingga sehingga resistensi udara tidak akan memperlambat si bulu. Sehingga batu dan bulu akan bisa jatuh bersama-sama. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas gerakan jatuh bebas pada ruang vakum. Nah, jadi ketika Anda akan belajar tentang gerakan jatuh bebas, Anda harus tahu bahwa kita membahas gerak jatuh bebas dan GVA ini, gerak vertikal ke atas, itu dalam kondisi ataupun dalam keadaan yang ideal, di mana kita tidak anggap adanya resistensi udara. Padahal kita hidup di ruang yang penuh dengan resistensi udara, tapi memang untuk mempermudah penghitungan, maka kita akan mengabaikan resistensi udara. Itu mungkin yang harus di-note. Nah, kemudian kita lanjutkan itu untuk intermezzonya. Jadi, ini apa saja yang mempengaruhi benda bergerak jatuh bebas, gitu ya. Ternyata tadi pada ruang vakum yang hanya mempengaruhi hanyalah gravitasi bumi, gitu ya. Yang mempengaruhi hanyalah gravitasi bumi, gitu. Jadi massa benda pun sebetulnya tidak mempengaruhi ya. Yang hanya mempengaruhi hanya gravitasi bumi pada ruang vakum, gitu ya, pada ruang vakum. Itu untuk gerak jatuh bebas. Nah, sekarang kita akan membahas rumus-rumus pada gerak jatuh bebas. Jadi secara definisi gerak jatuh bebas itu adalah gerak benda yang jatuh tanpa kecepatan awal
dan hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Ya, itu satu hal yang harus ketahui gitu. Nah, persamaan matematis dalam gerak jatuh bebas sebetulnya cukup sama dengan GLBB. Nah, kita tahu bahwasanya kita mengenal rumus aslinya ini kan sebetulnya VT sama dengan V0 plus AT, itu untuk GLBB. Nah, kemudian dikarenakan dia jatuh bebas gitu kan ya, maka dia kan gerakannya ke bawah. Nah, dan gravitasi bumi pun juga dia mengarah ke bawah. Maka itu kita ambil dia itu nilainya positif gitu ya. Kita ambil nilai gravitasinya itu positif. Nah, kalau misalkan dia berlawanan, kalau kita meninjau gerak yang dia itu berlawanan dengan arah gravitasi bumi, maka nanti nilainya akan negatif. Jadi positif negatifnya gravitasi bumi itu tergantung pada gerakannya. Nah, dikarenakan pada gerak jatuh bebas itu kecepatan awalnya 0, jadi namanya juga dijatuhkan, jadi dia tidak dilempar atau gimana, ya udah kita jatuhkan saja gitu. Jadi tidak ada kecepatan awal, maka dari itu rumusnya adalah VT sama dengan GT ya. Karena bisa hilang gitu ya, jadi plus GT. Kemudian kita tahu rumus ST ya, S atau rumus S. Nah, kita tahu gerak jatuh bebas itu pasti dia gerakannya hanya di sumbu Y ya. Di sumbu Y. Atau dia itu hanya bergerak atas bawah. Maka dari itu S-nya ini kita ganti dengan H. H ini menunjukkan ketinggian daripada bola ataupun si benda gitu yang ditempuh gitu. Jadi ketinggian yang ditempuh oleh si bola. Seperti itu. Nah, karena V0-nya itu sama dengan 0 ya. Ini kan rumus aslinya ya. Karena V0 0, maka tinggal tersisa H sama dengan setengah GT kuadrat. Dengan H adalah ketinggiannya yang ditempuh ya, itu yang harus di-note. Bukan ketinggian posisi daripada benda tersebut. Gitu. Jadi H-nya itu adalah H yang ditempuh. Nanti akan saya berikan contoh soal mengenai hal ini agar bisa membedakan. Kemudian kita juga tahu ini bisa juga dimodifikasi karena VT sama dengan GT. Setengah GT kuadrat ini kan bisa kita modifikasi menjadi setengah kali GT kali T, betul kan ya? Nah, karena kita tahu GT itu sama dengan VT, maka GT kita ganti menjadi VT, maka menjadi setengah VT dikalikan dengan T. Nah, Anda saya rasa sudah tahu lah ya, ini besaran-besarannya menunjukkan apa, karena sudah sebelumnya di GLBB itu sudah dibahas. Nah, kemudian kita juga tahu rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus ya, karena di sini gravitasinya positif, harus saya ingatkan pada gerak jatuh bebas gravitasinya positif. Karena VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH dan dikarenakan V0-nya itu 0, maka kita simpulkan bahwa VT kuadrat sama dengan 2GH. Itu adalah ini adalah rumusnya. Dan ini adalah rumus-rumus yang akan dipakai di gerak jatuh bebas. Nah, ini adalah keterangan-keterangannya. Nah, ini adalah pengertiannya. Contoh soalnya adalah kita hapus saja ini ya. Oke, kita hapus. Nah, kita lihat bahwa ada sebuah benda jatuh dari ketinggian 20 meter tanpa kecepatan awal. Nah, hitunglah waktu dan kecepatan benda ketika sampai di tanah. Kalau kita ilustrasikan, ada suatu bola gitu dijatuhkan dari ketinggian. Katakanlah di sini ketinggian awalnya adalah 20 meter gitu ya. Karena dia dijatuhkan tanpa kecepatan awal, maka berlaku gerak GLBB. Nah, berlaku gerak GLBB, yang ditanya adalah waktu dan kecepatan benda ketika sampai di tanah. Nah, dari rumus yang kedua, kita dapatkan bahwa H sama dengan setengah GT kuadrat. Ya.
Nah, karena ketinggian awalnya itu 20, maka kita mau cari waktu yang dibutuhkan dari dia ketinggian 20 sampai tanah. Berarti jarak yang ditempuh berapa? 20 ya. 20, ini berarti 20 sama dengan setengah G-nya 10 T kuadrat. Berarti 20 sama dengan 5T kuadrat, berarti T sama dengan 2 detik ya. Kita ambil yang positif. Berarti waktunya adalah 2 detik. Kemudian VT, VT itu berarti kecepatan benda ketika sampai di tanah. Nah, kita tahu berarti VT sama dengan GT, gitu kan ya. Nah, kita tahu bahwa waktu ketika dia di tanah adalah pada saat T sama dengan 2 detik. Berarti masukkan VT sama dengan G-nya kita ambil 10, berarti 10 dikalikan dengan 2. Berarti VT sama dengan 20 meter per second. Gampang ya. Jadi ini kecepatannya 20. Nah, cuman beda lagi ketika saya tanya misalkan seperti ini. Misalkan saya tanya berapa kecepatan benda pada saat di ketinggian 5 meter dari tanah. Nah, misalkan saya tanya berapa kecepatan benda pada saat di ketinggian 5 meter dari tanah. Gitu kan ya. Nah, ketika dia 5 meter dari tanah, gitu, misalkan ini 5 meter dari tanah, berapa sih jarak yang dia udah tempuh dari posisi awal dia yaitu 20 meter? Nah, misalkan bola awalnya di sini gitu. Berapa jarak yang udah ditempuh? Jarak yang udah ditempuh adalah 15 meter. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari kecepatan benda itu perlu waktu gitu. Nah, waktu yang diperlukan itu adalah ketika dia sudah menempuh jarak 15 meter. Berarti kan kita tahu kalau mau nyari T-nya kita harus masukin ke dalam persamaan H sama dengan setengah GT kuadrat ya. Kita harus masukkan ke dalam H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, H yang dimasukkan di sini adalah jarak yang dia sudah tempuh ketika di ketinggian 5 meter. Karena ketinggian awalnya 20, berarti dia sudah menempuh 15 meter ketika dia 5 meter di atas tanah. Maka yang dimasukkan ke sini adalah 15. Bukan 5 meter. Itu yang harus diketahui. Ketika kita memasukkan hanya 5 meter, berarti jarak yang sudah ditempuh adalah 5 meter. Gitu. Dan berarti ketinggian dia adalah 15 meter dari tanah. Tapi di sini adalah ketinggian 5 meter dari tanah, berarti yang sudah ditempuh adalah 15 meter. Berarti H sama dengan setengah GT kuadrat gitu kan ya. Berarti T-nya sama dengan akar 3 detik gitu ya. Kalau nggak salah ya, akar 3 benar nggak? 3 ya, akar 3 detik berarti waktunya adalah akar 3 detik. Kemudian untuk mencari VT-nya berarti VT sama dengan G kali T. Berarti VT sama dengan 10 akar 3 meter per second. Berarti ini kecepatannya ketika ketinggian 5 meter dari tanah. Jadi itu yang harus dibedakan teman-teman, bahwa H di sini adalah jarak yang sudah ditempuh. Bukan ketinggian dia dari tanah. Jadi itu yang harus bisa dibedakan. Itu sangat krusial karena saya pernah saat belajar ini tuh pernah mendapatkan kesalahan yang fatal di situ, bahwa saya berpikir H itu adalah ketinggian dia dari tanah, bukan ketinggian yang sudah ditempuh. Itu kesalahan fatal gitu ya. Oke, itu penyelesaiannya. Nah, kemudian apa ya? Sekarang kita bahas tentang gerak vertikal. Jadi kalau perbedaannya dalam gerak vertikal ini, dia ada gerak vertikal ke atas, jadi dia dilempar ke atas, kemudian ada gerak vertikal ke bawah, itu artinya dia dilempar ke bawah. Karena dia dilempar, artinya dia punya kecepatan awal. Ya, dia punya kecepatan awal. Maka dalam perhitungan, maka kita harus masukkan V0. Seperti itu. Nah,
Kalau kita lihat sini, gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Jadi dia dilempar dengan kecepatan awal tertentu. Nah, gerak vertikal ke atas merupakan gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi dia masuk GLB dengan kecepatannya itu berubah-ubah. Nah, karena dia ke atas itu kan artinya gerak benda tersebut dia melawan gravitasi bumi yang ke bawah. Maka nanti percepatannya itu kita bernilaikan negatif. Dan dia artinya kecepatannya makin lama makin lambat, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa arah kecepatan awal berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi. Tadi itu yang saya sampaikan. Nah, di kecepatannya di titik tertinggi atau puncak adalah Vt sama dengan 0. Jadi kalau Anda lihat ya, bahwa pada saat dia ketinggian tertinggi, apakah dia masih naik lagi? Enggak kan? Dia akan eventually turun. Gitu. Nah, berarti kecepatan dia pada saat di titik tertinggi itu adalah 0 karena dia berhenti sesaat gitu dan kemudian turun ke bawah. Nah, kalau kita lihat dari persamaan-persamaannya kan mirip sebetulnya, tetapi ada tambahan V0. Nah, kalau kita lihat, kita punya dapatkan kan awalnya Vt sama dengan V0 plus At, karena di sini dia menggunakan percepatan gravitasi dan dia nilainya negatif, menjadi Vt sama dengan V0 min Gt. Nah, kemudian H sama dengan V0 kali T ditambah setengah Gt kuadrat ya. Sama. Oh, maaf. Ini harusnya minus ya. Minus kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa ini minus? Ya, oke. Ini sebetulnya ada kesalahan ya. Bukan minus, bukan plus, tapi minus. Harusnya dia minus. Kenapa? Gravitasinya itu dia bernilai negatif. Gitu. Jadi, saya akan perbaiki di sini. H sama dengan N0 T ditambah setengah Gt kuadrat minus. Nah, kemudian untuk rumus yang bawah juga sama. Jadi Vt, jadi rumus yang bawah juga salah itu ya. Harusnya Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Jadi Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. 2GH. Nah, ini saya tuliskan ulang aja rumusnya ya. Jadi ini memang tanda positif dan negatifnya harus diperhatikan ya. Karena nanti akan salah perhitungannya kalau misalkan salah variabel. Jadi Vt sama dengan V0 min Gt ya. Nah, ini rumus yang benar ya. Jadi ini rumus yang lebih tepat, lebih akurat. Oke, kita kecilkan, kita kotakin ya. Ini kenapa mengganggu sekali. Nah, ini kita kotakin, kita pakai apa ya? Nah, ini mana kita align dia ke kiri. Oke. Nah, kita kotakin dia shape fill. Kita pakai warna kuning kali ya. Nah, ini kan lebih cakep gitu kan ya. Nah, kita kecilkan. Nah, ini rumus-rumusnya. Ya. Nah, cakep. Oke, nah ini untuk rumus-rumusnya. H sama dengan V0 kali T min setengah Gt kuadrat dan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Itu harus diperhatikan ya. Nah, kemudian tadi saya sudah bilang bahwa di titik tertinggi kecepatannya adalah sama dengan 0. Nah, maka Vt kuadrat kita bisa modifikasi ya, bahwa Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH max gitu ya. Kita mau mencari H max ya. Karena kan di titik tertinggi gitu. Maka karena Vt-nya 0, maka kita substitusikan Vt-nya sama dengan 0 sama dengan V0 kuadrat min 2GH max. Kita ubah sedemikian persamaan ini menjadi H max sama dengan V0 kuadrat per 2G. Nah, ini Anda bisa simpan sebagai rumus cepat
Anda bisa simpan ini sebagai rumus cepat untuk mencari Hmax ketika diketahui V0 dan 2GH-nya. Seperti itu. Jadi ini merupakan rumus lah ya. Tapi saya sih nggak sarankan sebetulnya. Saya nggak menyarankan Anda tahu rumus, cuman tahu rumus cepat gitu. Tapi saya rasa Anda harus tahu tuh konsep dasarnya. Tapi ini bisa, karena pada kasus-kasus yang lebih sulit, rumus-rumus seperti ini bisa jadi menghasilkan perhitungan yang salah. Tapi saya rasa untuk kasus-kasus yang biasa dia itu tidak dilemparkan dari suatu gedung gitu kan. Ya kan ini asumsinya bahwa dia tidak ada ketinggian awal gitu kan ya. Betul ya? Tapi ya kalau untuk kasus-kasus yang biasa saya sih sarankan saya bolehkan menggunakan rumus ini. Nah, kemudian kita masih bahas tentang gerak vertikal ke atas. Nah, kecepatan benda saat dilepas dan kemudian diterima kembali pada posisi yang sama gitu. Maksudnya apa ya? Jadi jadi kan dia akan naik gitu kan ya. Jadi dia misalkan dilepaskan dengan kecepatan V0 gitu kan ya. Ya, V0 gitu kan, dan di satu titik maka dia akan berhenti gitu kan ya. Berarti VT-nya kan sama dengan 0 gitu kan pada saat titik tertinggi. Berarti pada saat titik tertinggi VT-nya sama dengan 0, berarti VT sama dengan V0 min GT, berarti V0-nya bernilai GT nilainya. Nilainya adalah GT. Sedangkan pada saat turun, nah kalau pada saat naik dia berlaku prinsip GVA, kalau pada saat dia turun kita pakai prinsip GJB, gerak jatuh bebas. Ya, kenapa? Karena kan pada saat di titik tertinggi dia tidak kecepatan awal, berarti maka dia tidak memiliki kecepatan awal gitu. Tidak memiliki kecepatan awal, nah maka ya berlaku kan VT sama dengan V0 plus GT gitu kan ya. Nah, karena V0-nya 0 gitu, karena pada saat titik tertinggi kecepatan awalnya itu adalah 0, maka dia 0 gitu. Nah, berarti nanti di titik terbawahnya ini VT-nya akan bernilai GT juga. Nah, artinya gini ya, V0 pada saat dia dilemparkan itu sama dengan VT pada saat dia jatuh kembali ke tanah. That's why gerak ini V0 kecepatan pada saat dia dilempar dan kemudian diterima itu nilainya sama. Gitu. Makanya bisa disebut ini adalah gerak yang simetris ya. Kenapa? Karena kecepatan awalnya sama, kecepatan akhirnya pada saat dia kembali ke tanah juga sama gitu. Itu dengan asumsi bahwa dia bergerak sempurna ya. Artinya pada saat di titik tertinggi ini dia tidak diberikan kecepatan awal gitu. Beda kalau misalkan pada saat titik tertinggi itu dia dipukul sehingga kan dia punya kecepatan awal. Nah, yang artinya nanti nilainya tidak akan sama V0 sama VT-nya. Tapi kalau misalkan pada kasus seperti ini ya dia akan sama. Seperti itu. Itu untuk gerak vertikal yang ke atas. Jadi ini adalah gerak yang simetris gitu. Nah, kemudian ada lama benda di udara gitu. Nah, kita lihat bahwa dari sini dari persamaan yang tadi kita sudah dapat, VT sama dengan V0 min GT. Pada saat titik tertinggi ya, pada saat titik tertinggi kan kita tahu bahwa kecepatannya 0. Berarti 0 pada titik tertinggi ya, 0 sama dengan V0 min GT. Nah, berarti T-nya sama dengan V0 per G. Ini mengartikan apa? Artinya kecepatan waktu untuk mencapai ketinggian tertinggi di titik tertinggi itu adalah V0 per G, hanya bergantung pada kecepatan awalnya doang gitu. Kalau gravitasi kan konstanta. Artinya untuk mencapai dari sini ke sini ke ketinggian tertinggi itu bergantung hanya dari V0-nya aja. Itu untuk naiknya. Kemudian untuk turun bagaimana? Untuk turun berarti kan kita ambil dari sini ke sini gitu. Berapa waktunya? Waktunya ternyata kan berarti dari kecepatan awalnya V0. Jadi itu berarti V0 ditambah GT turun gitu. Tambah GT turun. Jadi seperti itu. Gitu kan ya. Nah, berarti T turun sama dengan V0 per G. Oh, ternyata T naik sama T turun tuh sama. Ya, sama memang. Kenapa? Karena ini geraknya simetris. V0 sama VT-nya sama, kemudian T naiknya juga dengan T turunnya sama. Nah, berarti T totalnya untuk menempuh satu siklus ini dari dia naik sampai dia kembali lagi ke tanah tuh berapa totalnya, total waktunya. Ya udah, T totalnya kan sama aja dengan waktu pada saat dia naik dan waktu dia turun. Berarti V0
per G tambah V0 per G, maka T totalnya adalah 2 V0 per G. Nah, ini adalah rumus-rumus yang Anda bisa gunakan untuk kasus gerak vertikal ke atas gitu ya. Tapi mungkin kembali lagi untuk kasus-kasus yang lebih complicated mungkin Anda harus lebih jeli, tapi untuk kasus-kasus yang biasa Anda bisa gunakan rumus cepat ini. Kemudian ada gerak vertikal ke bawah. Nah, itu yang tadi saya bilang ya. Bahwasanya ada loh gerak yang dia itu nggak dijatuhkan, nggak kayak GJB. GJB itu kan dia dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Ada juga yang dia itu dilemparkan dengan kecepatan awal ke bawah. Nah, karena dia dilemparkan ke bawah dan arahnya itu searah dengan gravitasi bumi, arah geraknya, maka ya dia nilainya positif. Makanya tadi untuk pada saat untuk yang vertikal ke atas, pada saat dia turun, ini dipersamaannya plus positif karena gravitasi gitu, karena gravitasinya positif gitu. Nah, dan karena dia tidak ada kecepatan awal jadi tertinggi, makalah nanti jadinya rumusnya GJB gitu. Tapi ketika dia ada kecepatan awal, maka rumusnya menjadi GVB, gerak vertikal ke bawah. Maka ini menjadi VT sama dengan V0 plus GT gitu kan ya. Kemudian H sama dengan V0 kali T tambah setengah GT kuadrat. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Ini adalah rumus-rumusnya pada GVB. Nah, ini adalah contoh soalnya. Nah, misalkan sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second. Jika G sama dengan 10, tentukan waktu untuk mencapai tinggi maksimum dan tinggi yang maksimum tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai benda dari tanah. Jadi waktu untuk mencapai tinggi maksimum kita dapat pakai rumus ini gitu ya. Untuk mencapai ketinggian maksimum kan berarti T max ya atau T naik gitu. Berarti V0 per G. Ya udah berarti 30 dibagi dengan G. Ya kecepatan awalnya kan 30, G-nya 10. Berarti V0 30 bagi 10 adalah 3 sekon. Berarti T max-nya adalah 3 sekon. Nah kan untuk tinggi maksimumnya karena ini kasus yang biasa gitu kita bisa pakai rumus yang ini ya. V0 kuadrat per 2G berarti V0-nya tadi 30 berarti 900 dibagi dengan 20 gitu ya. Dibagi dengan 20 900 bagi 20 ini sepertinya ada kesalahan ya, harusnya 2G nih ya, 2G ya, ini ada kesalahan. Nah ini salah nih ya, nah makanya ya kita nggak boleh sembarangan percaya PPT. Nah di sini ini salah ya, ini salah, harusnya H max-nya itu kan V0 kuadrat per 2G, berarti V0-nya 30 kuadrat dibagi dengan 2 kali 10. Berarti 900 bagi 20. 2-nya coret berarti menjadi berapa nih? 45 meter. Nah, ini jawaban yang benar ya. Jadi H max-nya sama dengan V0 kuadrat per 2G. Ini aja salah nih ya. 900 bagi 10 masa 9 ya kan? Ya, itu dia harus kita teliti gitu. Jadi H max-nya adalah 45 meter. Nah, sebetulnya untuk pembelajaran kita untuk GVB dan GJB itu sudah selesai. Sebetulnya untuk kinematika bahkan itu sudah selesai. Nah, makanya untuk video kali ini saya akan berfokus pada tutorial, terutama mengenai GJB dan GVA ini ya. Nah, kita akan bahas untuk soal-soalnya. Nah, kita akan bahas soal yang ini dulu ya. Kita akan bahas ya, yang ada di LKPD-nya dulu, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebuah batu itu dilempar vertikal. Ya, ini saya pindahkan. Jadi sebuah batu dilempar vertikal dengan kecepatan awal sebuah batu. Nah, ini kan dia ada ketinggian awal nih dari menara yang tingginya 80 meter gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat sini ada suatu menara gitu kan ya. Nah, batu itu dilempar set gitu kan dengan kecepatan awal dengan ketinggian awalnya nih 80 meter dan mencapai tanah dalam waktu 10 sekon. Berarti kan dia akan bergerak vertikal ke atas, kemudian dia akan bergerak vertikal ke bawah. Nah, ini T totalnya ini adalah 10 sekon. Gitu. Nah, sebetulnya kalau misalkan ini kan dia dilempar dari ketinggian ya. Nah, makanya sebetulnya rumus lengkapnya daripada rumus ini, yang H ini sebetulnya H0.
ada tambahan H0 ya. Ini saya tambahkan aja deh. Jadi sama seperti persamaan yang Anda sudah ketahui, di sini juga ada H0-nya. Gitu ya. Jadi memang agak tricky gitu kan ya. Ada H0-nya. Atau nggak ada juga nggak apa-apa sih, ya udah. Kalau nggak ada, berarti nanti kita harus tambahkan. Kalau kita harus tambahkan, sebenarnya nggak ditambahin juga nggak apa-apa, tapi Anda harus meng-account bahwasanya ada ketinggian awal. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Oke? Oke, kita pakai rumusnya tetap yang itu, gitu kan ya. Nah, berarti kan di sini T totalnya 10 sekon, gitu. Nah, kemudian dia mencapai tanah dalam waktu 10 sekon, gitu. Berarti T totalnya adalah 10 sekon. Berarti dia mengalami dua gerak di sini. Ada gerak vertikal ke atas, kemudian ada gerak jatuh bebas. Kita akan bahas GVA-nya dulu. Nah, di GVA-nya dia mengalami dia gerak vertikal ke atasnya biasa ya. Ya. Nah, gerak vertikal ke atasnya kita cari dulu pada saat dia ke ketinggian tertingginya dulu gitu. Nah, pada saat ketinggian tertinggi kita tahu bahwa VT-nya ini sama dengan 0, berarti VT sama dengan Vn0 min GT. Karena VT-nya 0, berarti 0 sama dengan V0 min GT, maka T-nya sama dengan V0 per G. Gitu ya. T-nya sama dengan V0 per G. Gitu. Oke. Ini kita simpan. Oke. Kemudian pada saat di GJB ya, gerak jatuh bebas gitu kan ya. Ya. Di GJB ini ya, dia akan turun ke bawah gitu. Dia akan turun ke bawah. Kan rumusnya H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, untuk dia bisa mencapai tanah gitu kan ya, berarti dia harus melewati atau menempuh ketinggian yang tadi dia alami dari GVA sebanyak Hmax-nya itu ditambah dengan ketinggian awal daripada si di ketinggian awal dia itu dilemparkan, yaitu sebanyak 80 meter ini. Ini kan 80 meter juga. Berarti H yang harus ditempuh adalah Hmax ditambah dengan H0-nya sama dengan setengah GT kuadrat. Gitu. Berarti Hmax-nya kita belum tahu. Gitu. Hmax ditambah H0-nya tadi 80, ini sama dengan setengah G, ini T1 ya. Katakanlah ini T1, ini T2, G T2 di kuadrat. Itu kan ya. Berarti T-nya itu adalah ya, T-nya itu adalah kita lihat 2 kalinya Hmax tambah 80 dibagi dengan G di akar ini sama dengan T2. Gitu kan ya. Nah, kita tahu di sini bahwa kita tahu juga, bentar, kita ke bawahin. Kita tahu bahwa T total ini kan T1 ditambah dengan T2. Ini sama dengan 10 sekon. Nah, T2, variabel T2 ini sebetulnya juga bisa kita dapatkan dari persamaan kecepatan pada GJB-nya. Gitu ya. Nah, persamaan GJB-nya pada kecepatan kan VT sama dengan V0 plus GT. Gitu kan ya. Nah, karena VT sama dengan V0 plus GT, gitu kan ya. Oke, mohon maaf, kita lanjutkan. Saya ulangi lagi ya. Nah, pada GJB ya, sebenarnya GJB ini bisa dibagi lagi menjadi 3 gerakan ya. Pada GJB ini saya lupa, saya bisa bagi lagi menjadi 3 gerakan di sini, gitu kan ya. Nah, 3 gerakan tuh maksudnya gimana? Jadi di sini kan ada gerak
Pertamanya GVA. Kemudian kita anggap ini acuan tanah baru gitulah ya. Nah, pada saat oke, kita buat sini gitu. Nah, pada saat bola di sini ya, waktu tempuh dari dia ke sini dengan dia ke sini itu kan sama. Berarti di sini ada T1, ini misalkan T2. Kemudian kita ambil di sini adalah T3. Berarti kan T1 sama dengan T2. Gitu kan ya? Berarti di sini kita ubah ya, T totalnya menjadi T1 tambah T2 ditambah dengan T3. Ya, ditambah dengan T3. T3 ini sama dengan 10 sekon. Kemudian pada GJB, pada yang kedua, pada T2-nya ini sama dengan T1. Berarti T2-nya sama dengan V0 per G. Berarti T1 ditambah T2 ini sama dengan 2 V0 per G. Gitu, ini kita dapatkan fakta seperti ini. Nah, kemudian pada saat kita mau mencari T3, nah dia kan ada kecepatan awal ya. Yang mana kecepatannya awalnya ini sama dengan V0 pada saat dia dilemparkan. Gitu. Benar ya? Nah, berarti pada gerakan yang ketiga, ya, pada gerakan pada T3 ini bagaimana cara kita mencarinya? Ya, karena ketinggiannya 80 meter, kita bisa pakai H sama dengan V0 kali T ditambah dengan setengah GT kuadrat ya. Kita hitung waktu dari dia ke sini, dari dia di sini, dari dia di posisi ini, dari dia posisi ini sampai di posisi sini, sampai di sini. Yang mana ketinggiannya itu 80 meter ya dari tanah, gitu ya. Berarti di sini hanya 80 gitu, hanya 80 sama dengan V0-nya, V0 sama dengan yang pada saat dilemparkan, yaitu kan variabel yang kita mau cari ya, kecepatan awal. Berarti V0 dikalikan dengan T gitu ya. Dikalikan dengan sebentar. Oke, kita lanjutkan. Dikalikan dengan T3 ya. T3 ya. T3 kan jarak waktu dari dia ke sini dari 80 meter ini sampai ke 0. Dikali T3 ditambah setengah GT pangkat T3 kuadrat. Nah, kita tahu bahwa dari fakta T1 tambah T2 itu sama dengan 2 V0 per G, maka ini bisa kita ubah dong menjadi 2 V0 per G ditambah T3 sama dengan 10. Berarti T3 sama dengan 10 min 2 V0 per G. Nah, maka kita bisa masukkan ke sini. Berarti menjadi 80 sama dengan V0 kali T3-nya 10 min 2 V0 per G tambah setengah G kali 10 min 2 V0 per G. Nah, kita geser ke bawah ya. Ini akan lebih mudah kalau misalkan kita buat di ini aja kali ya. Kita buat di OneNote, tetapi udah terlanjur lah ya. Kita buat sebentar, kita hapus di sini gitu kan ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, maka akan kita buat sini 80 sama dengan V0 kali T. Tadi T-nya udah diganti. Aduh, gimana sih? Jadi T-nya itu sudah diganti. T-nya sudah diganti di sini menjadi 10 min 2 V0 per G tambah setengah kali G kali 10 min 2 V0 per G di kuadrat gitu ya. Berarti ini sih menjadi 80 sama dengan 10 V0 min 2 V0 kuadrat per G ditambah 5G min 5G bukan ya, nggak bisa ya. Ini di kuadrat dulu ya yang dalamnya ya. Kita kuadrat dulu. Jadi ini menjadi setengah G dikali 100 ditambah 4 V0 kuadrat per G kuadrat dikurang dengan 4 min 40 V0
fenol per G. Benar nggak? Jadi 4, oke, ya benar, min 40 fenol per G. Nah, ini ya, Anda bisa lihat ya dari catatan saya ini yang sudah saya buat gitu ya. Nah, ini saya sudah buat perhitungannya. Nah, kalau misalkan Anda simplified lagi, maka Anda dapatkan seperti ini. Nah, 80 sama dengan 10 kali fenol min 2 fenol kuadrat per G ditambah 50 G tambah 2 fenol kuadrat per G dikurang 20 per min 20 fenol per G. Gitu kan ya. Oke. Nah, maka Anda akan dapatkan bahwa 80 sama dengan min 10. Min 10 fenol tambah 50 kali G, dan Anda bla 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 bla, proses matematis di sini. Maka kita akan dapatkan fenolnya sama dengan 42 meter per second. Dengan kita dapatkan T1-nya 4,2, T2-nya 4,6, dan T3-nya sama dengan 1,6. Anda bisa masukkan itu ke dalam rumus yang tadi kita sudah susun di sini ya. Ya, jadi kan dapat dari T1-nya sama dengan V0 per G gitu. Oke. Mungkin yang bisa saya bahas segitu saja, ternyata hanya cukup membahas satu soal ya. Kenapa? Memang ini soalnya cukup hot gitu ya. Banyak persamaan matematis yang terlibat di sini. Gitu ya. Jadi Anda bisa latihan lagi untuk soal-soal yang lain, nanti mungkin akan saya buat video yang terpisah untuk soal ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.